Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sebelum kita mengetahui apa saja bagian-bagian yang termasuk dalam sistem perkemihan, di sini saya akan menjelaskan definisi dari sistem perkemihan. Definisi dari sistem perkemihan adalah sistem atau organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia, dan juga sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otosphincter, dan uretra. Dan juga merupakan suatu sistem terjadi proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan digunakan juga menyerap zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh nanti. Dan zat-zat yang tidak dipergunakan tubuh ini dikeluarkan dari tubuh berupa urin atau air kemih. Adapun susunan sistem perkemihan terdapat 2 ginjal, ada 2 ureter yang membawa urin ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria tempat urin dikumpulkan atau ditampung, dan juga 1 ureter urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Yang berikut bagian ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ yang penting bagi tubuh manusia ya. Memiliki tugas utama untuk menyaring dan membuang limbah serta racun melalui urin. Manusia memiliki 2 pasang ginjal. Sepasang ginjal terletak di belakang perut dan ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberikan tempat untuk hati. Dan juga ginjal berbentuk seperti buah kacang yang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm dan tebalnya 2,5 cm. Kedua ginjal dapat menghasilkan sekitar 125 mili diabsorpsi dan hanya mengeluarkan 1 mili atau dikeluarkan dalam kali sekali sebagai urin. Adapun bagian-bagian ginjal, yang pertama ada kortek. Kortek ini bagian ginjal merupakan yang paling luar. Yang kedua medula. Bagian ginjal ini berupa jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Yang berikut ada pelvic. Pelvic ini merupakan lapisan ginjal yang paling dalam. Ada nefron atau bagian ini terletak di sepanjang kortek hingga medula, dan juga ginjal dibungkus oleh lapisan-lapisan longgar yang disebut kapsula. Yang berikut uretra. Terdiri dari 2 pipa yang masing-masingnya tersambung dari ginjal ke kandung kemih. Panjangnya kira-kira 25-30 cm dengan penapang lebih kurang dari 0,5 cm. Ureter ini sebagian terletak di bagian abdomen dan sebagian terletak di bagian pelvic. Lapisan dini ureter ini terdiri dari lapisan luar, jaringan ikat atau fibrosa, lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dini ureter terjadi gerakan peristaltik tiap menit sekali yang mendorong urin melalui ureter, dan juga ureter juga menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Ureter memasuki dini vesika urinaria secara serok sehingga ketika vesika urinaria terisi urin tidak kembali lagi ke ureter. Berikut kandung kemih atau vesika urinaria. Ini berbentuk buah pir atau kendi, terdiri dari fundus dan bladder neck, terletak di dalam panggul di belakang simpis pubis. Dinding ini terdiri dari lapisan serosa otot, mukosa, dan transisional, dan juga memiliki 3 muara tersebut rigon. Terdapat 2 sphincter internal dan sphincter eksternal. Vesika urinaria ini berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih ini dapat mengembang dan mengempis. Adapun lapisan sebelah luar atau peritoneum dan juga tunika muscularis lapisan otot, tunika submukosa dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam menampung urin. Kandung kemih ini mempunyai kapasitas maksimal yaitu volume orang dewasa lebih kurang dari 30 sampai 450 mili. Kandung ini bersifat elastis sehingga dapat mengembang dan mengkerut. Apabila kandung kemih ini telah penuh, maka akan dikirim sinyal ke otak dan menyampaikan pesan untuk berkemih.
Selama berkemih, sistem lainnya yang terletak di antara kantung kemih dan uretra akan membuka dan akan diteruskan melalui uretra. Pada saat itu secara bersamaan dinding kantung kemih berkontraksi dan yang menyebabkan terjadinya tekanan sehingga dapat membantu mendorong air kemih keluar dari menuju uretra. Yang berikut ada uretra. Saluran kemih atau uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kantung kemih yang berfungsi menyalurkan kantung kemih keluar dari tubuh. Uretra pria dan wanita sangat berbeda tentunya. Laki-laki panjangnya kira-kira 13 sampai 2,7 cm sampai 16,2 cm, terdiri dari uretra pars prostatica, uretra pars membranosa, uretra pars spongiosa, dan juga untuk uretra wanita jauh lebih pendek daripada pria karena hanya cuma 4 cm panjangnya dari kantung kemih ke arah osteoid. Di antara labia minora kira-kira 2,5 cm di sebelah belakang klitoris. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunika muskular atau sebelah luar, lapisan spongiosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Itu saja, terima kasih.